lokasi mistis di Pulau Bali. Berada di sebelah selatan pantai Sanur, sebuah pulau kecil bernama Pulau Serangan. Di tengah pulau, terdapat pura yang dikelilingi oleh hutan lindung penuh semak dan pepohonan besar. Disinilah cerita-cerita mengenai dunia gaib ramai diperbincangkan. Ini puranya sudah begitu lama. Pura ini disebut pura yang paling angker lah. Sangat angker. Kalau angkernya itu pada saat jam-jam tertentu. Kalau saya sembahyang ke sini, sebelum minta izin untuk memasuki, kadang-kadang pintu yang terbuka itu tidak terasa tertutup. Jadi tidak bisa didorong, tidak bisa masuk. Setelah itu, yang penampakan itu banyak sekali di sini. Beberapa pohon besar keramat dianggap sebagai salah satu gerbang menuju dimensi lain. Banyak warga sering melihat berbagai macam penampakan, seperti adanya tentara yang menjaga wilayah pura, makhluk-makhluk tinggi besar, hingga bangunan tinggi dengan puncak kubah megah dan indah. Saya pas lagi sembahyang, pas maturkan sesajen dan isi buah permen dan lain sebagainya, itu banyak anak-anak sama orang tua yang samar-samar gitu jalan ambil sesajennya semua. Jadi saya balik ke tempat yang tadi saya maturkan, sudah semuanya betul-betul tidak ada. Dan itu ada juga yang menceritakan pas lagi dia tuh kerja, sedang asiknya dia kerja mencari siput-siput, lagi dia merunduk, sedang ambil. Setelah dia menoleh ke belakang, ada gerakan-gerakan sepatu. Dan itu dia melihat pasukan tentara lagi sedang berlatih. Suara sepeda yang ada kencing belnya itu melindungi pura. Cincin-cincin itu udah biasa. Kuatnya aura dan cerita mistis yang beredar di tempat ini semakin menambah kengerian warga sekitar, terutama menjelang malam. Akankah peserta uji nyali kita bertahan dan menunjukkan keberaniannya? Inilah masih dunia lain. Lampunya. Pepohonan keramat yang sering dianggap sebagai gerbang suatu dimensi lain, menjadi jalan adanya interaksi makhluk astral dengan dunia manusia. Saya Rudi Kawilarang, inilah Mas Dunia Lain.
Mengku adat di sini ya. Iya. Ya, selamat malam Citra. Ya, Kita saat ini berada di Pulau Bali dan saat ini kita berada di salah satu sudut pulau ini ya, yang bernama Desa Serangan. Tepatnya sih sebuah pulau ya. Pak Mengku di sini. Di sini ada sebuah pura yang memang disakralkan. Mungkin dari awal Pak Mengku bisa menceritakan nih sejarah ataupun cikal bakal dari pura yang ada di sini. Ya, yang saya tahu dari pura ini kan namanya Dalam Jawi gitu kan, terus di sini ada gerbang yang lalu lalangnya dalam hati makhluk-makhluk astral. Beliau yang menunggu di sini mungkin kunon dari zaman Majapahit, pas kehancuran zaman Majapahit, dia larinya ke sini gitu loh, bertempat tinggal di sini. Jadi di sini ada serdadu-serdadu juga banyak di sini gitu loh. Serdadu kerajaan. Tapi memang di dalam sendiri ini tempat ritual ya. Ritual ya, orang-orang semedi banyak di sini, tergantung permintaannya dia gitu loh. Misalnya permintaannya beliau besar, kodaknya semakin besar, bentuk-bentuk dia tuh lebih gini juga, lebih seram gitu loh. jadi apa yang pendatang mungkin lihat di sini ini adalah sebenarnya cerminan dari hatinya sendiri sih. Seperti itu. Tapi memang juga ada yang melihat penampakannya yang mungkin sosoknya menyeramkan, itu juga ada ya? Ada. Pak Mengku, Citra, kita di sini akan mematikan lampu dan di sini kita akan membuktikan, mungkin nanti Pak Mengku bisa berdialog ya dengan energi yang memang menempati lokasi kita pada malam hari ini. Ya, siap ya, Citra, siap? Siap. Teman-teman bisa dimatikan lampunya, kita mau membuktikan sini. Ternyata setelah lampu dimatikan kita bisa melihat memang walaupun ini di ruangan terbuka ya, ini sebuah alam, tapi keheningan dan kegelapannya sendiri bisa kita rasakan di sini. Mungkin Pak Mengku mau berpencar untuk merasakan energi. Kalau yang dirasakan Pak Mengku sendiri yang agak sedikit kuat dan terasa lebih berat, ini dari arah mana? Dari arah ini, pohonnya ini. Dari pohonnya sini banyak ininya. Saya semakin sini semakin gini Pak. Bulu kuduk saya semakin merinding, semakin berdiri di sini. Jadi memang semakin terasa lebih berat. Terasa lebih berat di sini. Ke dalam. Ini area semakin ke dalam di sini. Ya, auranya semakin panas di sini. Mungkin Pak Mengku pernah mendapatkan cerita dari mereka ini. Benar, saya pernah gini kan, ada yang orang ke sini, terus dia lihat kayak perempuan cantik sekali berpakaian putih gitu kan, dia lihat di sini. Terus ada yang bilang naik ke pohon ini karena dia lihat masjid orang sembahyang gitu kan, dia langsung naik habis sembahyang, dia tahu dia diam di sana di atas pohon gitu. Puranya sendiri dikenal sebagai pura apa? Pura Dalam Jawi. Pura dalam Jawi. Sering diadakan ritual ataupun upacara ini setiap 6 bulan. Namanya di Tumpak Uye, Tumpak Kandang. Setiap 6 bulan sekali diadakan upacara di sini. upacara yang agak besar. Agak besar. Citra mendapati apa? Tapi sebenarnya pada saat Rudi sama Pak Mengku meninggalkan saya, itu tanah yang saya injak itu, ini baru pertama kali saya alamin seperti goyang Rudi. Jadi saya kayak orang ini bingung, tapi saya nggak pusing. Itu kayak seperti goyang dan tiba-tiba itu langsung bermunculan. Saya baru lihat sosok perempuan, wanita cantik, panjang, rambutnya panjang. Kemudian di dalamnya kemudian sosok laki-laki, bukan laki-laki sebenarnya, tapi besar, berbulu, tapi bulunya putih. Tapi bukan leak. Itu saya baru pertama kali lihat. Ini semakin berat sekali Pak Rudi, benar. Semakin berdiri saya. Tadi saya agak sedikit ingin tahu nih mengenai tadi Pak Mengku sempat mengatakan pohon ini merupakan gerbang. Iya. Gerbang dari dimensi yang lain. Iya. Ini dua pohon ini Pak. Buat satu lah sama yang ini. Jadi ini pohon, memang pohon, tapi saya lihat gambarannya itu berbeda-beda, seperti lintang lalang. Bajunya putih tapi bukan seperti Pak Mengku ya, tapi putih seperti ada sorban juga. Sementara
suara itu kan di Pulau Bali sangat jarang sekali. Jadi seperti baju seperti pakaian Bali itu saya baru lihat. Makanya dikatakan sini dalam Jawi gitu kan. Jawi itu kan bawah. Untuk di depan sendiri Citra masih sama yang Citra rasakan dan dapat ini. Ada suara kayak perempuan bernyanyi kayak mengalun. Ada suara dari atas. Makanya saya mikir tadi saya cari-cari dari arah atas. Saya lihat pamangku agak sedikit maksudnya agak sedikit panas. Kenapa nih badannya? Karena mungkin beliau udah belum jelas semua gitu loh. Karena saya di sini kan ikut kan gitu loh, Pak. Baik-baik. Ini ada pengaruh pada kita di alam. Karena dia mungkin pernyataannya kok cuma punya saya kok datang ke sini ada apa kan mungkin gitu kan. Saya mau nanya nih, kalau lokasi ini kita jadikan sebagai lokasi uji nyali, perkiraan aja ya mungkin gangguan seperti apa atau mungkin ada interaksi seperti apa yang akan dialami oleh peserta kita nih Pak? Ya, mungkin diganggu dengan kata tadi itu kayak suara-suara, terutama suara-suara yang lebih kencang di sini. Saya rasa cukup lama kita sudah membuktikan lokasi ini dan akan menjadikan sebagai lokasi uji nyali. Citra, siap. Kita akan kembali ke ruang kontrol Pamangku dan saya akan menjemput pesertanya. Ya, mari silakan ke arah sana. Dilepas sekarang tutup matanya. Selamat malam. Dengan siapa? Beatrix. Ya. Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan motivasinya apa nih mengikuti uji nyali? Motivasinya karena saya orangnya sebenarnya penakut, jadi pengen nyobain gimana ya rasanya kalau misalnya kita sendirian dalam posisi yang sepi kayak gini. Sebenarnya takut sih. Sebetulnya yang sering Anda dihinggapi rasa takut ini seperti apa? Oh ya, sejak SMA kan aku sering kerasukan gitu ya. Jadi waktu dulu kan nggak percaya adanya kayak gitu, tapi setelah aku ngerasain kayak gitu baru. Nah, pengalaman kerasukan sendiri bisa Anda ceritakan seperti apa? Banget, kita tahu-tahu udah sadar sakit semua badannya waktu kayak gitu kan, katanya temen-temen ada teriak-teriak kayak gitu. Terus pokoknya gimana ya, dipegangin orang banyak pun padahal posisi badannya kecil kayak gitu mereka nggak kuat sama sekali. Jadi Anda memang betul-betul tidak ingat, lupa sama sekali, sehingga saat sadar seperti begitu saja. Di sebelah Anda sudah ada Citra Prima, para psikolog yang akan menjelaskan apa yang didapati saat kita tadi mengalami pembuktian ya di lokasi ini. Jadi begini Beatrix, pada saat saya pembuktian dengan Rudy, dengan pemangku di sini, lokasi ini memang setiap pendatang meskipun di siang hari mereka ada interaksi. Seperti di arah belakang ini melihat seperti ada kubah tempat ibadah dan mungkin juga ada sosok-sosok yang berpakaian seperti wali. Itu dilihat, ada saksi mata, ada orang juga masih ada. Kemudian saya sendiri pada saat pembuktian, pada saat Rudy dan pemangku di belakang, saya di sini pada saat berjalan ini tanah seperti limbung, jadi seperti goyang, tapi saya bukan pusing, tapi seperti bergoyang. Saya melihat tanah, lihat ubinnya itu bagus sekali. Dan kemudian memang ada sosok-sosok datang mencoba untuk interaksi dengan saya. Salah satunya sosoknya memang wanita, tidak memakai baju, rambutnya panjang sampai ke bawah, panjang sekali, dan dia memakai bunga di sini. Terima kasih Citra untuk penjelasannya mengenai lokasi kita pada malam hari ini. Silakan kembali ke ruang kontrol, saya akan membacakan peraturannya. Peraturannya adalah Anda akan beruji nyali di lokasi ini, berdiam di lokasi ini selama 2 malam. Di sini kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Kami menempatkan beberapa kamera persis ada di depan Anda. Dari depan, ada di sisi sebelah kiri dan satu dari sisi sebelah kanan sana. Apapun yang Anda alami dan Anda rasakan bisa langsung dikomunikasikan. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera, ke arah kamera yang manapun. Kami akan jemput. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm yang ada kameranya. Kamera ini akan menghadap ke wajah Anda agar kami dapat selalu melihat dan mengamati ekspresi Anda selama berada di lokasi kali. Ya.
menandakan uji nyali sudah dapat dimulai. Selamat beruji nyali. Selanjutnya, di masih dunia lain. Kasih tahu kenapa? Ikut siapa?